Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena memang iman itu sebagai penggerak, iman itu sebagai lokomotif antara iman dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah hasil atau buah dari iman. Maka banyak ayat ditemukan alladzina amanu wa amilus solihat. Iman itu melahirkan, menggerakkan amal yang soleh. Maka kita permantap keimanan awak sehingga imanku tadi yang membuahkan, yang menghasilkan, yang menjadikan amal soleh. Karena ba'a seperti yang kita maklumi, iman itu sendiri mengalami pasang surut. Mungkin secara pengalaman spiritual awak bukan sifatnya sangat subjektif di diri awak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu mengalami peningkatan, bertambah, dan mengalami penurunan, berkurang. Jadi naik kemudian bisa turun. Engkau wajar ada kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kejadian awak dalam bentuk yang sempurna, yang terbaik, tapi kemudian berpeluang dan berpotensi manusia kau jatuh ke dalam posisi yang terendah. Jadi awak kau bisa menjadi lebih baik dan bisa lo paling jelek. Bahkan di dalam surah Al-A'raf Allah katakan, laqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami sungguh penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam itu nanti panuai dek manusia jo jin. Nan ba'a mereka lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak punya rasa, tidak memahami. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mendengar dengan mata tersebut. Nah, ini penggunaan mata itu untuk mendengar. Walahum mata melihat. Dia punya mata, tidaknya penggunaan mata itu untuk melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ini punya telinga, itu tidaknya penggunaan telinganya itu untuk mendengar. Bahkan Allah Ta'ala selanjutnya, ulaika kal an'am. Nan manusia dan takatua sama seperti an'am, kata Allah Ta'ala.
Apa itu an'am? Hewan. Bahkan dikatakan balhum adol, bahkan mereka itu lebih sasih, lebih parah dari hewan. Kan manusia mengalami itu. Jadi ada manusia kok bisa menjadi makhluk yang terbaik. Aku Allah Ta'ala walaqad karamna bani Adam, kami muliakan anak cucu-cucu Adam. Terbaik awak. Di antara makhluk-makhluk Allah, termasuk malaikat pun manusia menjadi makhluk yang terbaik. Sehingga malaikat pun sujudkan Nabi Adam ke manusia karena status baiknya manusia itu tadi. Tetapi di sisi lain ada manusia yang lebih jelek dari an'am. Ada posisi di samuan, ulaika kal an'am, samuan. Bahkan ada yang lebih parah. Itulah memang merawat iman, menjaga iman. Karena ba'a iman ko tadilah menjaga awak yang akan menggerakkan amal soleh awak. Jadi kalau seandainya ba'a teori bisa iman awak ko bertambah. Yazidu bin ta'ah, bertambah atau meninggi imanku kalau awak lagi berbaik tadi, memberi ketaatan patuh. Jadilah dia gihlo jalan keluar, kalau dia gihlo langkah nang kerajuan. Oh yo kini mantu pasang surut, nah iya kadang-kadang turun tu beracara meningkatkannya atau tetap bertahan. Adalah agak dingin awak. Luar deh. Hari yang ni tapi kalau lah inolah luar deh. Jadi bertambahnya tu dengan adanya ketaatan. Pokoknya perlu kita mempertahankan konsisten istiqomah. Jadi kalau lain bersama-sama dengan ahli ibadah, dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang baik, itu setidaknya akan membentuk sebuah nilai di bawah tajago atau tarawat ketaatan. Wa yaqsu bil maksiyah, kalau iman wa turun, jatuh, berkurang, yang membuat berkurang iman waktu tadi tak lain dan tak bukan adalah perilaku wajib, berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu dia. Kau bertanya awak, dia iman awak kini kuah kurang menjawab Rasulullah. Itu kalau seandainya itu terjadi galau awak terhadap diri awak sendiri, berarti perlu awak koreksi. Awak balik tanya ke diri awak, apa dosa dalam apa buat, apa maksiat dan terkerajuan di awak. Yang dosa kau kadang-kadang tanpa awak sadari awak kau lah berdosa, tapi kecil awak nak berdosa je. Makanya secara umum itu nak kawat jago ba'a iman waktu tadi. Bukan iman tadi. Jadi ba'a merawat iman awak tadi melahirkan amal yang soleh. Jadi amal yang soleh kau tabantu itu karena iman yang kuat. Jadi tak jago iman tadi. Wa syukuri itu atas iman yang Allah berikan kepada awak. Tuan-tuan, iman awak kau konsisten istiqomah. Salam dan salam untuk kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baca hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Adi bin Hatim. Kalau petang mengaji wa adu limo petang pek. Limo. Kini orang mengaji 6. Kalau petang 5 tentang kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kini sittatu asya'ah tuhbitul a'mal. Aku bicara 6 perkara
Tadi awak bicara soal iman dan amal. Kini amal awak karajuan akan bisa tohbit ko artinya hapus. Kalau awak menulis, awak tulis tu di pena, di buku, di pena lu tulis kan, menulis ko pena, awak tulis di buku, ada tu awak hapus. Ini nampak tulisan tu lagi. Hilang, tinggal ada pakai ko kari awak menulis tu. Ambo tak masuk menulis gak kari. Nampak jajak buku ini. Bakasan kan cara macam pena kece guru-guru tu bahasa buntung mana banyak orang kalau cepena kan ringan nampaknya lama adanya awak masih buntung mana kadang bercelapi tangan tinta amat tembus ke sama dia. Jadi kalau seandainya yang lawak tulis kemudian dihapus, tidak ada nolai, tidak ada tulisan tulis. Itu makna tumbit tadi. Jadi kini bisa juga posisi amal awak sendiri nama ngarajon, kemudian awak lo yang menghapusnya. Jadi itu memang dijago oleh dewa. Atau al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Al-ishtighal itu artinya adalah selalu berbimbang, lebih banyak baca itu bi uyubil khalqi, dengan aib-aib makhluk. Jadi tanpa awak sadari, kau kan soal penyadaran lagi. Mungkin kalau cerita atau materi tentang itu mungkinlah khatam lah dia. Tapi perbuatan yang awak anggap biasa, yang tanpa awak sadari, ternyata itu bisa menghilangkan, bisa menghapus sebuah usaha, sebuah nilai yang selama kau lawak buat, lawak bangun, lawak karajuan, lawak bantu. Kemudian akhirnya tak berbantu lagi, hilang. Makanya sering di bulan hari raya itu dikutip ayat wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, jangan kamu seperti seorang perempuan. Aku dikatakan oleh Allah Ta'ala, kau perempuan. Wala takunu kallati, jangan kamu seperti seorang perempuan naqadat ghazlaha, inyo membinasakan analahnya tenun. Tenun atau rajut, nalahnya rajut. Min ba'di kuwatin angkasa, setelah nanyo rajut itu tadi lah kuat, lah kokoh, lancak, lah barasia, lah menjadi sebuah produk lah. Ajar seperti itu. Itu Allah Ta'ala wajah berarti ada perilaku manusia setelahnya berjuang, setelahnya berusaha, setelahnya berbuat, lah berbuah usahanya kau tadi, lah berhasil usahanya kau tadi, lalu kemudian dia sendiri yang merusak. Bahkan kamu baik ketupik, dah kawakan dong baik ketupik dah. Manyam lah, tekaan dua mampu, pandai nam baik ketupik, mampu lapiak. Ada baba latiak ketupik, lapiak dah. Inilah ada orang berlapiak lagi lah. Di belakang rumah tu ada pandan. Daun, ya daun pandan mana? Pandan. Tu barandam, tu masakan, tu ia berbuih, bajamu. Disusun tu sambil duduk tekatin di dua anbombo tu. Salah lapiak nak dua beli bali kan. Lapiak lambak, lapiak saka. Beko ko la basah tu bala tanah tapi lampu, bala tak lantaknya dilindihnya. Nah, itu kan usaha atau proses, mulai dari prosesnya menanam pandan, kemudian memasak tu maksudnya, mabui pandan sudah diabui, kemudian dijamu kemudian mulu di pinggir yang laki-laki ni. Tu beko dibuat tu, dianyam,
sudah dianyam selesai barang. Nah, tapi ada perempuan perilakunya sudah hancak tergantung. Kau mungkin sifatnya umum lah, tapi itu contohnya seperti itu. Nah banyak manyam, kau kan laki-laki, enak polisi. Sudah dianyam dibuka lo lihat, dirarak lo lihat, rusak lo lihat. Berarti ada perilaku seperti itu. Samalah seperti awaklah beribadah, kemudianlah melakukan suruh dari Allah Ta'ala, tapi ternyata tidak mampu menjaga. Ada teori pembangunan Abu Baraja tentang pembangunan. Kecil teori itu macam membangun itu lebih mudah. Yang sulit itu adalah merawat atau menjaga. Dibangun kini apa namanya orang jalan, lah sudah tu merawatnya tidak pandai deh. Padahal merawat itu yang lebih susah. Akhirnya capek rusaknya, capek punah. Alun habis tahun teknisnya, usia teknisnya lalu rusak, dek karena tidak dirawat. Kece dokter, kece dokter mengobati itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Awak cegah dulu dan sampai terjadi rusak, dan sampai kemudian anan awak karajon itu tadi kemudian jadi mubazir. Maka termasuk juga amal ibadah awak mungkin awak semangat, awak lain taat, awak lain patuh. Tapi di sisi lain sesuatu nalawa hasilkan. Kecewa awak selesai itulah tuntasnya. Tak orang karajo proyek, jadi ibadah sama proyek ya. Kan ada orang proyek jadi barangku sudah lah. Belum kontrak sekian bulan, selesai lah. Hasilnya, kualitasnya, kemudian sekian tahun anunya, manfaatnya dari perhatian. Bahasa awak asal saja. Maka para lu awak merenungkan kembali sesuatu yang awak karajuan kadang-kadang dianggap biasa. Salah satunya adalah al-ishtighalu bi uyubil khalqi. Banyak bahasa Arab itu al-ishtighal, bahasa Indonesia berbimbang-bimbang, artinya berbimbang di situ cenderung lebih banyak membicarakan soal aib manusia. Kadang-kadang awak kan kalau nan ada aib tu kan itu nan lasuh menceritonya nak. Nang gosip tu kalau kita tanya menarik cerita itu. Menarik untuk dibahas. Kemudian mau olok-olok tu Menang kurangnya kapal we tempang mengagalak katulah. Anak kurang dan orang tua lasuh dibuli lah namanya. Dan kemudian di baco-baco anak kakak tua. Jarang menjadikan inspirasi. Contoh ada orang yang sukses, ada orang yang hebat, ada yang orang ahli ibadah, itu jarang dibicarakan itu. Di sana tu, dia banyak taat bananya, dia banyak alim bananya, dia cenderung awak terkatun dia. Ada tak dalam buku-buku itu dibicarakan? Kalaupun ada mungkin tak bara belum mir. Ada, tapi tak banyak. Ada, tapi puluh tak banyak. Lebih suku hangat apa ya? Dalam teori berita kan hot news. Jadi kalau orang mau buat judul itu kan yang sensasional. Buat judulnya yang tentang yang kurang-kurang lah. Itu yang menarik. Karena secara psikologis selera keingintahuan manusia cenderung yang tentang buruk-buruk itu tahu. Bahkan cerita kriminal, cerita terjadi apapun, itu yang menarik. Tapi kok kaji sejarah, inspirasi, motivasi,
Ado tapi tidak barang jumlah peminat ada. Anak muadil itu di dalam diri manusia itu ternyata ada nang kelompok Abu Jahiyah dan kelompok Nabi Muhammad. Jadi dan suku hal-hal yang terkatuan itu memang mazhabnya mazhab Abu Jahiyah, Abu Jahal. Itulah contoh ternyata memang di dalam realitas kehidupan sosial awak itu yang terjadi. Mangko berselindung awak kepada Allah Ta'ala, berdoa awak kepada Allah Ta'ala, tajaku awak dari itu, dari selalu sibuk dengan aib orang lain. Kemudian yang kedua, yang membuat amal ibadat wa hapus, lenyap, habis, terkikis habis. Sebelumnya kan awaklah dulu membahas tentang sedekah, infak. Di dalam kajian tafsir awak mah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu membatalkan, menghapuskan nilai sedekahmu karena cercaan dan celaanmu. Kan Al-Quran ujian lawak bahas dalam kajian tafsir awak. Awak bersedekah, awaklah berinfak, awaklah berzakat. Lalu kemudian sedekah waktu sertakan dengan cercaan, celaan, caci maki, umpatan, bahkan ada unsur-unsur riya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran itu diumpamakan seperti batu gadang licin atau tampil berdirinya ibadat tadi ibadah. Dan ibadah aku diumpamakan seperti khasiat dia batu alaihi turab. Ada seperti dia itu dia batu itu tanah. Bahasa bahwa bila datang air hujan. Jadi dan air hujan itu lah cercaan, celaan, caci maki atau umpatan atau riya atau sombong. Ayang kemudian iko nan menghilangkan tanah dari anyi tanah tadi, anyi pasir tadi, licin tandeh dia, ya toh habis dia. Kan banyak contoh-contoh dah. Ada tadi dicontohkan seperti seorang perempuan yang lelah, nyoba karajun tua merajut, manyam, tapi kemudian secara tiba-tiba rusak sendiri anyamannya itu. Kalau awak berbuat baik, kemudian kadang-kadang berbuat baik tidak ikhlas disertai dengan cercaan, caci maki, umpatan dan segala macamnya, marah sebajaso, lalu kemudian itu akan jadi hilang nilainya. Karena ada larang la tubtilu, jangan kamu batalkan, hapus deh. Ayo dengan ayu hujan tadi hapus kasih apa tadi, lapik mencorok ke bawah, licin tandeh lihat, takama licinnya batu. Dah doma yang kuical lah, ada doma mana ada ibu lain, abi deh. Itu contoh. Jadi yang kedua adalah waqaswatul qalbi, kasih hati nang kasih. Jadi memang di dalam lahadu dikatakan hati nang kasih. Bahkan di dalam Al-Quran kan juga disabian di dalam surah Al-Baqarah itu lawa bahas di dalam kajian tafsir awak seperti qaswatul qalbi itu kasih hati nang kasih. Bahkan kasih hati awak itu lebih kasih lo dari batu leh. Kan ada disampaikan dalam Al-Quran lebih kasih lo daripada batu. Yo kareh dan hati dan kareh itu sama seperti umpama seperti batu hati itu. Nah, lo bisa dibantu oleh yo bana kareh tagang aja. Itu digambarkan. Jadi di dalam Al-Quran memang ada diberikan analogi. Jadi umpama dan itu kan memudahkan paham awak. Jadi kan
tua ba'aju ditunjukan kenyo ba'aju disampai kenyo anak dole hatinya tu bana adalah kasih lah payah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum azabun azim. Memang orang yang lah dikhatam khatam di sekoko lah tatumbu hati itu lah tatutui hati itu bau sawa wajan sampai hati awak sampai di khatam Allah Allah Ta'ala ditutupi Allah Ta'ala hati awak dan sampai seperti itu ajarannya tentu dengan awak tarik berbuat taat. Karena memang dijelaskan kalau qaswatul qalbi hati dan kasih itu tadi itu akan merusak dari amal ibadah awak. Seperti doa Utbatul Ghulam, seorang pemuda yang rumah lawak kita bahas yang kemudian taatnya tobat. Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati faqrimni bil fahmi hatta afadha kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Ilahi akrimni bi husni sauti wan nagmati hatta anna man sami'ahu qira'atan yasdadul qalbu wa in kana qasya qalbi. Itu penggalangan kedua itu doa dari Utbatul Ghulam. Ilahi akrimni bi husni sauti wan nagmati. Ya Allah, curahkanlah atau muliakanlah aku bi husni sauti dengan suara yang baik. Meminta suara nancang. Hatta annahu man sami'a qiraati, sesungguhnya orang yang mendengar perkataanku yasdadu riqatan fi qalbihi, yubana tambah kelembutan di dalam hatinya. Wa in kana qasyal qalbi, walaupun orang tu hatinya kasih. Aku doa minta den Utbatul Ghulam. Jadi Utbatul Ghulam itu meminta nang kedua supaya suara itu tadi ya suara yang indah. Kalau nyola mengecek ya yasdadu riqatan fi qalbi. Kalau orang yang mendengar kecek itu tadi bertambah kelembutannya. Ya bana menyangkui ke hati orang. Jadi hati mengecek ke hati. Jadi bertamu barang wa ikana qasya qalbi, walaupun orang itu adalah orangnya bakasih hati. Buya Bu diringan-ringan itu mawiridan doa Utbatul Ghulam itu setiap sudah sembahyang. Jadi sudah sembahyang, sudah zikir lah, sudah mendoa tuh duduk bersingkuah, duduk bersingkuah tuh baca salah satu ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kau supaya orang-orang yang hatinya khusyuk mengingat Allah Ta'ala. Baca tuh 3 doa Utbatul Ghulam tadi sambil berzikir alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ilahi qabil taubati wa ghafarta hubati faqrimni bil fahmi hatta ana man sami'a baca tuh. Yang kedua tadi minta suara wancang. Jadi suara awak yo pakai orang tak suara putunang Nabi Dawi lah. Kalau Nabi Harun nyo memang ada doanya disuruh baca ke Nabi Musa. Kan Nabi Musa kok kaleong lidah lah belong-belong. Aku para lulu wak wiridan atuh Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awak minta lapangan dan doa jiwa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, minta dimudahno segala urusan awak. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lapihlo lidah awakku dari kebelong-kebelong bubuh itu tadi ya. Itu silahkan awak wiridan. Di mengkonyo hati yang kasih itu tadi itu akan menyebabkan
amal seorang hamba menjadi terhapus atau menjadi batal atau angwih lah. Aku renung awak. Kau memang kau banyak kajian-kajian diri, kajian-kajian sufi lah, supaya menghindari diri awak dari hati dan kasih. Hatiku kan, dan diminta dia Nabi Ayub kau kan salah satunya kan hati, tinggal hati yang boleh. Kau ada lain Nabi lah makanlah sadede ulek, tapi tinggal hati. Hati dan kalbun zakir, hati yang berzikir. Kalau lisanun syakir, lidah yang bersyukur. Jadi antara lidah dan hati, kau dan minta dek Nabi Ayub, kau lidahnya untuk bersyukur, hati untuk berzikir. Hati, jadi kaji hati kau, ala nama tu, dan hati kau lah inti kesadaan. Tapi kalau lah hati lah kasih, na lain ada elok tu le. Komandan hati, kalau lah busuk hati kau busuk kesadaan. Barasi hati kau barasi kesadaan. Iyo, kalau nyo sakit hatinya berang aja. Jadi mangkoi berdoa awak jangan awak mudah sakit hati. Hati yo mah hati yang tersakiti itu judul sinetron ya kan. Hati yang tersakiti, hati yang kemudian pokoknya jangan sampai hati awak kasih nak namuh menerima kebenaran Pak. Ditunjukan orang nak namuh tunjuan. Nak makan bana, nak makan tunjuan. Nak makan tunjuan je nak makan bana Ada nak makan tunjuan. Jadi je lah istilah hari tunjuan awaknya masih yang dulu lah. Kau soal kerajuan tu kan soal yang kedua lah kan. Bak kecil Nabi tu kan soal hidayah dulu lah. Karena dua soal hidayah lah. Dan tugas awak tu kan lah tabligh, lawa sampaian, lawa kecil. Ini adalah sampai awak disanggah lo, awak dia nuai kau kan. Ialah itulah. Jadi sakit hati awak kan sakit deh. Padahal kau hendaknya hati awak lo jangan sampai sakit lo hati awak deh. Kadang-kadang ada anunya bu, cara menyampaikan yang tidak benar. Iya. Kadang-kadang orang kok memang nyo salah, tapi jangan dikumpulkan salah. Seperti Hamka kan tak pernah menyalahkan, tapi menunjuki. Iya. Saju awak. Ada sebagian aku, sebagian dari awak kok yang memberikan ceramah. Salah. Tapi itu ya nggak boleh. Iya. Kan segala macam. Cobalah tunjuki dengan hati nurani dulu. Iya. Karena itu yang banyak. Betul. Kalau macam lihat dari dakwah Nabi, dakwah para ulama-ulama, takah Nabi berhadapan dengan orang jahiliyah tu. Istilahnya orang belum tahu juga Islam tu kan deh. Tak jalan. Kalau dewa kini kalau muda, takah Syekh Burhanuddin mau orang animisme dinamisme. Nah, adanya cara pendekatannya tu, cara pendekatan. Pendekatannya tu kadang-kadang ada yang nggak tepat. Orang walaupun nyo salah tu, tapi langsung dituding salah tetap akan memberontak. Karya ngo membalik orang membalik. Cuman kita cari celahnya ba'a bisa masuk. Maka itu sebenarnya memang enak ya. Aku tuh masuknya tuh enak. Jadi orang tuh nyo bersalah, tapi masukannya baik itu pelan-pelan yang bisa merasakan oh iya. Mungkin lupa lu orang mempunyai lah jalan dikata Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu. Pertama caranya pendekatannya adalah dengan hikmah, bijaksana. Hikmah kau adalah sesuai dengan keadaan orang. Kalau dakwah ke anak-anak, cara anak-anak. Dakwah juga remaja dengan cara remaja.
Urang ku kan baca hadis Nabi khatibun nasa ala qadri uqulihim. Aku fikih dakwah, aku dimis ke anu ya. Jadi ada fikih dakwah tuh menyampaikan hukum fikih itu adalah cara penyampaiannya. Nah, ini orang syariah, orang fikih kadang-kadang hitam putih aja. Lemah di situ. Memang itu kelemahan orang kalau bicara hitam putih. Banyak buya-buyawa, ketua-ketua MUI sebelumnya tuh banyak yang mencara menyampaikan itu dengan cara ada filsafat, ada dakwah. Dengan cara dakwah kita ada fikih dakwah. Jadi kalau jual anak adalah pendekatan. Kalau jual remaja lain, jual orang tua lain. Yang kedua dia cerai wal mau izatil hasanah bacontoh. Jambe ko anak disuruh ko kaji ko samo seduanya deh. Atau ko suruh aja anak langsung makan jariang kol lama. Kejawanan tunggu kadang ko yo lama jariang. Atau buat cucu aja jariang ka cucu awaknya kene. Pokoknya jariang kol lama makanan alun makanan oleh. Jadi menempatkan sesuatu pertama ada pendekatan. Betul itu, betul soal kelemahan awak ini adalah soal komunikasi. Soal pendekatan. Nah, jadi kalau ada nama izatil hasanah ada contoh. Takah Syekh Burhanuddin ketika orang mengundangnya mendoa, ada gini ulah, ada di haram-haramnya ulah. Hukumnya ulah kok haram. Tapi kata-kata haram itu nak dipakai dalam dakwah itu. Orang tu ya tahunya takah Luqmanul Hakim itu kan ahli hikmah. Ahli hikmah ketika tanya orang Arab yang buat dia manusia, tak ada langsungnya bagi kesimpulan dari bapak lelo, batanai lelo. Kau orang kau emosional. Dia bertanya mungkin anu kau salah marah. Jadi sudah tunggu sehari dulu. Acara menjawab nak langsung suruh dia coba pikir. Ini aja menemukan jawaban sekali. Justru itu yang terkesan. Lah ayam lah bunyi. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam pengertian.